Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Diskusi malam. Puncak gunung yang menjulang dari Misty Cloud Sect tersembunyi di kegelapan malam. Cahaya yang kecil dan pekat seperti kunang-kunang yang menutupi seluruh pegunungan. Meski hari sudah larut malam, namun pertahanan puncak gunung ini bahkan lebih ketat dibanding saat siang hari. Banyak patroli terbuka dan tersembunyi berkeliaran di kegelapan, menyerap semua aktivitas di seluruh gunung ke mata mereka. Sekte besar berdiri di puncak gunung awan berkabut. Itu seperti binatang buas di bawah penutup malam berkabut yang merayap ke tempat ini sementara sedikit memancarkan tekanan yang tidak biasa yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Cahaya lembut berayun di bawah angin di aula terpencil yang terletak jauh di dalam sekte. Cahaya redup menutupi seluruh aula, mengusir rasa dingin yang tersisa di aula. Aula besar itu kosong. Hanya seseorang yang mengenakan jubah berwarna putih di tengah yang memberikan aula besar ini kehadiran manusia. Yun duduk bersila di atas kasur. Wajah anggun, mulia, cantiknya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa pada saat ini. Yunshan datang untuk berbicara dengannya sebelumnya, menyebabkan tubuhnya turun ke kondisi sedingin es. Menikah dengan Gu Hi. Rasa dingin di hati Yun semakin padat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan dari mulut Yunshan. Dalam hal apa Yunshan saat ini bahkan sedikit mirip dengan gurunya yang penuh kasih saat itu? Ini benar-benar terlalu luar biasa. Mata indah Yun menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat dan tangannya yang halus terkepal erat. Kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dan dengan dingin berteriak, "Karena kamu ada di sini, kamu harus menunjukkan dirimu sendiri. Mengapa Anda harus bertindak begitu diam-diam?" Tidak terduga bahwa meskipun Duki Anda disegel oleh Yunshan, indera Anda masih setajam ini, Tawa pahit tak berdaya dan desahan perlahan terdengar di aula setelah tangisan Yun terdengar. Segera, sesosok manusia besar perlahan muncul dari suatu tempat di aula. Dari tampang wajah yang familiar itu, secara mengejutkan Pilking Gu Hi sejak saat itu. "Itu kamu." Yun juga kaget saat melihat Gu Hi muncul. Dia segera mengangkat alisnya dan dengan dingin tertawa, "Gu Hi, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar orang seperti itu. Memanfaatkan orang lain saat mereka dalam kesulitan. Untuk berpikir aku sangat memikirkanmu di masa lalu." Gu Hi juga tercengang saat mendengar tawa dingin Yun. Dia segera memahami sesuatu dan berbicara dengan senyum pahit, "Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini adalah niat Yunshan. Dia bertanya padaku, terlebih lagi, aku sungguh. Jika kamu tidak menikah denganku, apa yang bisa dia lakukan meskipun itu niatnya?" Tatapan Yun berkedip saat dia menatap Gu Hi. Nadanya agresif. Meskipun Dukinya telah disegel, auranya tidak sedikit pun berkurang. Di bawah sikap Yun ini, Gu Hi juga agak tidak dapat bereaksi meskipun kekuatannya. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas beberapa saat kemudian, "Saran Yunshan memang sangat menarik bagiku. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu perasaan saya terhadap Anda. Anda hanya memilih untuk melupakannya. Kamu adalah teman yang sulit didapat." Tapi, Yun menunduk dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Jika kamu masih memikirkan hubungan masa lalu kita, kamu akan menolak saran guru. Dengan begini, kita tetap bisa berteman di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita."
Gu Hi perlahan menghirup udara saat dia melihat wajah bergerak sedingin es di bawah cahaya lampu. Dia tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengejutkan, itu karena Xiao Yan, kan? Kamu telah menolakku karena dia. Wajah Yun Yun tiba-tiba berubah saat nama akrab itu terdengar. Dia berteriak, jangan bicara omong kosong. Anda sedang konyol. Tidak seperti itu. Yun Yun, bukannya aku ini orang bodoh. Yunshan telah memberitahuku semua hal itu. Sekarang aku memikirkannya, kamu telah melakukan intervensi beberapa kali untuk menyelamatkan Xiao Yan saat dia dikejar oleh ras Snake People di Vast Tiger Desert saat itu karena alasan ini. Ekspresi Gu Hi agak pahit. Dia selalu menjadi orang yang sombong. Namun, bahkan hari ini dia tidak berharap dirinya masih tidak bisa mengalahkan orang kecil. Bibir merah Yun Yun bergerak. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya yang cerah melirik Gu Hi sebelum berbicara. Kamu tidak perlu repot dengan alasanku. Saya hanya akan bertanya apakah Anda bersedia menolak saran guru. Gu dia diam. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia berbicara dengan suara yang agak dalam, aku layak untukmu. Selain itu, tidak mungkin antara kamu dan Xiao Yan. Anda tidak perlu repot dengan masalah saya. Apalagi, hak apa yang Anda miliki untuk mengontrol saya? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk. Yun Yun dengan dingin menegurnya. Sudut mulutnya terangkat mengejek. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lakukan, bahkan guru tidak dapat memerintahkan saya untuk setuju. Jika Anda benar-benar berniat keras kepala dengan cara Anda bisa datang dan menikahi mayat sedingin es pada saat itu. Semua karena anak kecil itu? Gu Hi berteriak dengan suara rendah. Kemarahan segera melonjak di wajah Gu Hi ketika dia mendengar bahwa Yun Yun benar-benar mengancamnya dengan kematiannya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, terlebih lagi, Gu Hi, keterampilan pengobatanmu terkenal di seluruh kekaisaran Majia. Tidak sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih luar biasa dariku. Mengapa Anda perlu melakukan hal semacam ini yang tidak diinginkan orang? Yun Yun dengan lembut mengencangkan tangannya yang lembut saat dia berbicara dengan suara yang lemah. Tapi aku hanya menyukaimu. Gu Hi meraung dengan marah. Dalam hal apa saya lebih rendah dari orang itu? Dia hanyalah anak kecil. Apakah dia layak bagimu untuk peduli sebanyak ini? Yun Yun juga menghela nafas pelan saat melihat Gu Hi sekeras ini. Dia akhirnya berhenti berbicara lagi saat dia perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Kemarahan Gu Hi meningkat ketika dia melihat bahwa Yun Yun bertindak seperti ini. Namun, dia tidak berani melanggar wanita di depannya ini yang selalu dia cintai dan hormati. Dia segera mondar-mandir di aula untuk waktu yang lama sebelum dia secara bertahap tetapi akhirnya memulihkan emosinya. Dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, Xiao Yan memang telah kembali ke kekaisaran Majia. Nama itu baru saja terdengar ketika tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang menyebabkan wanita dengan mata tertutup untuk sekali lagi membuka mata cerah itu untuk menyapu Gu Hi. Gu Hi tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat bahwa hanya menyebutkan nama menyebabkan Yun Yun bereaksi dengan cara ini. Tidak disangka setelah menjadi begitu agung selama bertahun-tahun, dia benar-benar akan ditekan oleh seorang bocah lelaki sampai pada titik di mana dia tidak bisa membalikkan keadaan. Namun, kamu seharusnya tidak terlalu cepat bahagia. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain di dalam kekaisaran, Anda juga harus mengetahui kekuatan besar dari Mystic Cloud Set. Yunshan juga lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak selama 3 tahun terakhir ini, peluangnya untuk mengalahkan Yunshan masih cukup rendah. Terlebih lagi,
Jika dia gagal lagi kali ini, kemungkinan Yunshan tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mungkin dalam waktu singkat, orang yang disebut Xiao Yan ini mungkin benar-benar tersingkir dari kekaisaran Ma Jia. Gu Hi berbicara dengan lemah. Apalagi pada saat itu, kamu juga akan bisa benar-benar lega. Wajah Yun Yun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Gu Hi, tapi tangan halus di bawah lengan bajunya dikencangkan. Beberapa emosi rumit melintas di matanya yang menunduk. Itu seperti yang dikatakan Gu Hi. Kekuatan mistik Cloud Sect saat ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa lebih jelaskan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa menyapu seluruh kekaisaran Jia Ma. Dari aura yang dia rasakan saat itu, kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin cukup kuat. Namun, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yunshan yang sudah berada di kelas Dozong. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar berniat untuk terlibat dalam pertarungan berdarah dengan Mystic Cloud Sect, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan terlalu baik. Wajah Yun Yun tanpa sadar mengungkapkan kekhawatirannya saat memikirkan hal ini. Orang ini benar-benar terbuat dari batu. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan menerobos langsung, tetapi dia harus tetap datang dan melakukannya. Dia untungnya melarikan diri saat itu, tetapi sepertinya dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Gu Hi di sampingnya menatap Yun Yun dengan matanya. Dia secara alami menyerap kecemasan di wajahnya melalui matanya. Api yang tidak diketahui di hatinya semakin kuat. Kekhawatiran semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya di hadapannya. Selama Xiao yang dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Gu Hi mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Yun Yun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es. Dia melirik Gu Hi sebelum berbicara dengan suara dingin, tidak perlu khawatir. Saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda masih ingin berteman di masa depan, sebaiknya Anda menolak saran guru. Jika Anda benar-benar menginginkan kecantikan, ada banyak orang di dunia ini yang lebih cantik dari saya. Mengapa Anda ingin membuang waktu Anda untuk saya, orang yang dipenjara? Mendambakan kecantikan? Kalimat dari Yun Yun ini membuat marah Gu Hi sampai wajahnya berkedut. Gu Hi meraung dengan marah. Apakah aku sudah memperhatikan wanita lain selain dirimu selama ini? Ketika Anda adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menstabilkan situasi. Kapan saya telah menyuarakan kepahitan? Kapan saya telah meminta kompensasi sekecil apapun? Wajah dingin Yun Yun perlahan menjadi lebih lembut saat dia melihat wajah memerah Gu Hi. Dia menghela nafas pelan dan berbisik, "Kakak Gu Hi, Yun Yun tidak akan pernah berani melupakan bantuanmu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan hanya karena rasa terima kasih. Xiao Yan dan aku tidak seperti yang kau bayangkan." Gu Hi hanya tertawa getir saat mendengar suara lembut Yun Yun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan memikirkan masalah ini dengan baik. Setelah kejadian baru-baru ini selesai, saya akan meminta Yunshan untuk melepaskan segel di tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan menemani Anda kemanapun Anda ingin pergi." Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat orang ini sebenarnya sangat keras kepala. Aku khawatir 2 hari dari sekarang akan menjadi waktu di mana Xiao Yan dan Mystic Cloud Sect akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Anda harus memperhatikan hari itu. Jangan marah Yunshan. Gu Hi merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Wajah Yun Yun sedikit berubah. Dia mengencangkan tangannya yang halus sekali lagi. Hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu.
Gu Hi menghela nafas lagi saat melihat Yun Yun tidak bereaksi. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu. Tepat sebelum dia keluar, langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia berkata, "Itu benar, menurut apa yang saya tahu, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian di dalam area terlarang sekte. Jika saya menebak dengan benar, Yanran, yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun, akan segera keluar." Dia tidak terus tinggal setelah mengatakan ini. Pintu besar aula didorong terbuka sebelum tubuhnya perlahan menghilang ke dalam malam. Pintu besar yang berat itu sekali lagi perlahan menutup sendiri dengan erat setelah Gu Hi pergi. Mata cerah itu tertegun saat mereka melihat ke arah Gu Hi yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan berangsur-angsur melonjak dari mata Yun Yun. Gadis Yanran itu akhirnya akan keluar dari retretnya ya, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.